به خمسا بعد 50 فرط وبلغ الأمة بالإسراء ورب خمسة بلا امتراء وجه الصدق وفاء إبات مختصرة وللعقل سنة ميسرة نظيم تلك أحمد المرزوق الصادق المصدوق والحمد لله وصلى نبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي كريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها جمع تاريخها لحي غر جمع سميت عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام وعلى آله وصحبه رب العالمين. Alhamdulillahil hamidi wa bihamdihi hamidahul hamidun wa yufaddihi abadahul qasidun wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh syahadatan tus'iduna ma'al ladina yas'adun wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil ladina la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat jemaah langgar Nurul Karamat yang semoga selalu mendapatkan kemuliaan, petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT untuk menggapai hal-hal yang diridainya berupa amal saleh dan kebaikan, dan semoga kita diberikan Allah Ta'ala selalu ilmu-ilmu yang bermanfaat serta amal-amal saleh yang diridainya hingga kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan mengetengahkan suatu hadis yang berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri dalam berumah tangga. Jadi, ulun membaca hadis-hadis ini menurut urutan kitab yang dikarang oleh ulama. Itu hadis yang disebut dengan judulnya Nurul Iman. Jadi hadisnya terkumpul sekitar 50-an hadis. Jadi setiap minggunya, setiap kita malam Rabu ini lain-lain yang kita baca. Jadi pembahasannya akan berbeda-beda setiap minggunya. Malam ini hadis riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah yang riwayatnya ada dalam kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau dikatakan ulama sebagai hadis muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah SAW bersabda, sabda Rasulullah, idza batatil mar'atu muhajiratan firasha zawjiha la'anathal malaikatu hatta tarji'a. Yang artinya, apabila seorang perempuan, seorang istri di malam hari meninggalkan tempat tidur bersama suaminya, maka dia akan mendapatkan suatu kerugian di malam hari itu berupa suatu pencabutan doa yang baik dari para malaikat, kecuali dia kembali ke tempat tidur itu, artinya membaiki lawan suaminya. Hadis ini singkat, perlu keterangan yang jelas. Karena kalau dipaham seadanya ini, siap benar bibinian. Hanya dengan meninggalkan berbaring bersama suaminya, dia sudah kena laknat atau kena suatu kerugian. Maka ini akan kita bahas. Yang mana maksudnya adalah ketika hendak guringan, lalu mulai
menyiapkan guring malam hari itu, ternyata si nang bini ini kada hakun bakawan dengan laki guring tadi. Akhirnya menjauhi tanpa ada sebab yang dibenarkan. Tanpa ada sebab yang dibenarkan, dia menjauhi daripada bersama-sama lakinya guring tadi. Beda kalau dia menjauhi itu karena bahaya. Nah laki ini hendak menghentam. Nah siang tadi sekali dah menghentam, menampar misalnya. Siang aja warni kurang banyak, apalagi malam. Nah takutannya lalu nya berpetak di kamar sebelah demi keamanannya. Nah ini lain pulanglah. Nah ini alasan yang dibenarkan. Ini alasannya tanpa ada yang dibenarkan. Dia menjauh daripada tidur bersama suaminya tadi. Maka malaikat hafadzah, malaikat hafadzah itu kan 10 orang di siang hari, 10 orang di malam hari, bergiliran menjaga kita. Arti hafadzah itu kan menjaga manusia. Makanya orang guring itu adalah guring bawaan pas tabuat nyamuk, atau bawaan guring pas tabuat apa dibijit muntung, atau lipas adalah, atau talinya dimasukin apa dibijit. Nah itu jar ulama karena malaikat hafadzah ini menjaga akan 10 orang di malam hari, 10 orang di siang hari, menjaga manusia ini begilirannya. Nah bila kita gawian yang baik-baik aja kan, maka malaikatnya senang ya. Karena ini kan tujuan yang baik-baik. Tapi kalau kita menggawian yang buruk-buruk, mah aja malaikat dan kami ampih taparak dan ikam ini. Nah apa artinya kan? Dua kali lakas mati. Artinya itu lah, yang ada membantu itu. Ini ada kau meninggalkan. Sampai-sampai ketika kita masuk ke jamban, kan pasal iringinya juga. Cuma ada mengatakan, inya memantau aja lagi. Kira kawa, baca betapar ada kawanya. Atau ketika manusia itu mandi membuka aurat, kan? Di kamar mandi surangan membuka aurat, di depan melihat malaikat ikan punya beberapa tarus, jaga tarus, kayak apanya supannya manusia. Atau manusia perasaan junub, belum mandi lagi, manusia itu junub, maka malaikat jauh juga. Padahal wajib menjaga nih, tapi nya ada kau parang benar. Nah, ngalihnya itu kan keadaannya bila demikian. Nah ini malaikat. Nah kalau ada yang di kanan kiri kita malaikat apa rakib dan atid, nah itu tujuannya. Malaikat rakib atid itu mau kita dijamban oleh bahasa airnya. Ada mengatakan baju sedikit di luar pada visi atau masuk juga tapi nya ngalih benar. Karena nya disuruh mencatat segala amal perbuatan si hamba tadi. Nah, jadi ketika si perempuan itu meninggalkan tidur bersama suaminya, lalu si lakinya sarik. Nah itu sarik laki ini walaupun kadang muncul dimuntung hatinya aja benci kan, tersinggungnya gara-gara nabi ini meninggalkan ada akun guring bersama suami. Lalu hati laki ini kesal karena ada amun laki senang aja ada apa malam Jumat ujian laki aku nih ibadahnya nabi amalan mana malam ini anak baca yasin berapa kali kan baca yasin laki malam pahakan yasin malam Jumat atau baca surah waqiah berapa kali kah ini laki kam guring ha bisa belah atau aku jadi laki kesabelah laki guring di sini. Nah, atau kita kada guring bersama aku jadi laki hendak supaya jangan betul wudu misalnya. Nah ini laki nah hendak ada apa nah, laki mempersilahkan ada apa nang bini berarti kan. Nah gitu. Nah maka dia dapat sesuatu yang tidak baik dari malaikat tadi itu ada bang tambahnya kan sampainya dapat ulang doa yang baik dari malaikat kalau dia hatta tarji'a mau pulang berguling. Nah jangan misalkan lah sampai pukul 12 lalu menyesal kan meninggalkan laki berguling pulang biasa guring pulang tiga laki. Nah maka dengan kembali itu malaikat biasa pernah mendoakan yang baik bagi perempuan tadi. Paham itu piat maksudnya meninggalkan guring bersama suami paham itu lah. Nah itu kata-katanya lah kata-kata kinayah maksudnya. Jadi bila maaf lah
laki anak mamam nabi ini kan ada alasan diboleh tak haram hukumnya menolak. Tapi asalkan lakinya nafkah jalan saja. Mun lakinya kada bungkusi anak mamam lan bini siang jagan bini manju memberi duit pacang nukar makanan malam menagih pulang ngeburuko siang kan malam menagih pulang mamam lan bini ya bini aku lapar ada seharian nih begini maka hasil gawe bini nah bini nah laki pulang membelanjakan nah ini kan nafkah hari jalan lalu kami kada hakon beri mamam kada bisa. Jadi mamam itu bila bini itu dipinta laki mamam kada mengabulakan bila laki bayar saja nafkah hari-hari bisa nabi ini. Bila laki kada jalan nafkah, nah maka nabi itu inya kada berdosa cuma kan sama-sama lah, sama-sama salah. Nah laki salah, nabi ini salah kan. Nah gitu hukumnya di agama tadi. Ini kada kau orang terlalu jelas lah kalau kau kada bagus nilai orang. Nah, jadi maksudnya malaikat itu malaknat bukan mendoakan yang jelek. Kenapa? Dalam di agama ini kita kada boleh malaknat orang. Nah, mendoakan kada itu boleh lah orang lain. Boleh. Kecuali secara umum. Seperti nang hari Jumat tuh kan hatibnya berdoa. Nah, mudahan ya Allah laknatlah orang-orang kafir yang mengganggu umat Islam, orang-orang yang mengacau agama. Itu kan secara umum. Kada menyambut ngaran, boleh hai. Tapi dia nyebut si ano, mudahan ini doa anak kada baik, boleh gitu. Biar kita tuh dijadi murang lah. Kalau kita mendoakan yang jelek ke orang, kada boleh. Kalau doa kita tuh berlebihan dari kejahatan orang lakukan. Jadi seandainya juga ada orang kena zalim, orang Islam nih kena zalim. Lalu ia mendoakan kepada si penjalimnya tuh, maka doanya harus hati-hati. Ya Allah, si anu menjalim aku, nah kalau mujur itu menjalim aku, maka balasakan dengan balasan setimpal kayak itu. Aja mendoakan boleh. Menyambut ini balasannya nyambut doa anak jelek-jelek. Kalau kuah, kebanyakan mangso, ibu seorang nang kada baiknya. Kan kita kada boleh mendoakan orang kada baik. Nah, bisa kabul doa kita pas orang celaka. Maka celakanya orang gara-gara doa kita di hari akhir karena akan bermasalah. Jadi malaikat itu kadang kayak biasa kita kan mau capai apa ngol itu kan kadang itu kadangnya itu nya debong kada boleh kita malah anak orang Islam malaikat pun kada boleh anak kepada manusia yang Islam tadi. Nah, jadi apa maksudnya tadi itu adalah si perempuan tadi kada mendapat istighfarnya malaikat. Nah, kada dapat doa-doa yang baik dari malaikat. Malaikat itu nya mendoakan terus kita nambah iman kita. Nambah bagus doakannya. Di antaranya malaikat itu selalu mintakan ampun kepada umat Nabi Muhammad yang ada di muka bumi ini. Nah, itu mudahan umat Rasulullah si anu jaka ngarannya sabatinya kan dapat rahmat, disayangin Allah, diampuni dosanya. Itu malaikat mendoakan. Tapi ketika perempuan tadi durhakalan lakinya gara-gara meninggalkan tempat tidur tadi atau lakinya anak mamam kada hakon dengan alasan yang kada dibenarkan, nah maka malaikat tinggal malaikat yang didoakan itu. Parai malaikat yang didoakan. Nah, itu. Maka itu pengertian malaikat melaknat. Kada dapat doa-doa yang baik. Nah, itu. Nah, itulah kada dapat doa-doa yang baik tadi. Bukan didoakannya dengan doa yang jelek oleh malaikat kepada perempuan tadi. Atau bisa juga semoga kada dapat rahmat Allah. Nah, itulah anak juga ngarannya. Jadi kebaikan-kebaikan perempuan itu kada dapat. Nah, kemudian ulama mengambil pemahaman ilmu syariat atau ilmu fikih daripada hadis Nabi SAW singkat ini, tapi luar biasa pemahamannya, luar biasa penjabarannya. Kenapa? Laki itu menjadi ukuran senang atau marahnya Allah kepada istri. Nah, jadi kan bila kita lah bunda lakian ini kan siapa yang menentukan Allah senang lawan marah kepada kita?
yaitu orang tua. Mama kita 3 kali lipat lebih utama dari abah kita loh. Nah, maka kita dapat ridha Allah bila kita berhasil membuat atau mengusahakan orang tua kita ridha kepada kita. Itu mulai kita latihannya. Kalau bibinian selain orang tua ditambah lagi suami. Tapi pulang bila mau suami lawan orang tua ternyata kada kompak loh. Nah, makanya milih suami. Nah, itu pulang bibinian tuh. Jadi gananya hak laki itu lah bibinian ini lah. Dan ada yang lakian hak witan yang tinggi daripada hak bini. Hak bini kalah lawan hak orang tua abah mama nih. Kalau bibinian seandainya kan dapat dingkul nih. Sama-sama bujur kan dapat dingkul antara kuitan lawan laki di mana kan. Daripada besarnya hak suami itu. Sehingga Rasulullah memposisikan ridhanya Allah kepada seorang istri itu tergantung ridhanya suami. Asalkan bujur. Itulah. Bujur kan, laki senang. Nah, ini bujur juga melakukan kesenangan laki ini, bujur juga. Nah, itu ridha suami. Kalau nabi disuruh begini haram, ujian lagi ikan mana dapat kesenanganku kah? Ikan mana dapat keridaanku kah? Hendak aja nabi ini. Gawina haram, nah dia mau. Nabi disuruh begini haram. Nah, laki senang, tatapai dapat murka Allah Taala. Jadi Allah Taala di atas segala-galanya. Aku aja bila manggil ini ya lakiku senang aja. Padahal haram gawian itu. Ada yang disampaikan apa kalah. Nah, gawian bini ini haram. Bila gawian ini aja aku aja lakiku senang bener aja. Maka tetap berdosa. Kenapa? Hak Allah Taala di atas hak suami. Ulang. Jadi yang maulah laki senang tadi sepanjang tidak melanggar hukum Allah, maka bila laki senang, Allah senang juga. Itu jadi ukuran senangnya Allah. Alamat Tuhan senang lawan istri bila istri itu berhasil menyenangkan suami. Nah, itu. Berikutnya pulang bila laki sarik dan bini berarti Allah Taala sarik juga. Asalkan si laki bujur. Amun laki salah, nang laki melanggar hukum Allah, nang bini kada hakun mau pati sarik laki nang bini kada apa. Nah kayak Fir'aun dah. Fir'aun itu kan sarik lawan Siti Asiyah. Kasasarikan Fir'aun sampai menghukum Siti Asiyah itu kan di pasungnya, di andaknya di tengah padang, di atas tanah nang luas itu nah. Dijemurnya tangan di pasungnya, jalatnya ketunggul. Siti Asiyah itu gara-gara ketahuan Fir'aun, Siti Asiyah itu beriman Nabi Musa. Nah, jadi dipanasakannya, didedangnya di matahari, berpanas harian. Itu penghadap Fir'aun. Bila Fir'aun itu berjauhan, bukan tentara Fir'aun gini, datangan malaikat menaungi Asiyah. Jika ada mati, ada apa? Seharian udah panas ada apa? Malaikat menaungi. Nah, lalu Siti Asiyah berdoa, Rabbi binili indaka baitan fil jannah wa najjini min Fir'aun wa amalih wa najjini minal qawmidh dhalimin. Wahai Tuhanku, ulahkan ulun istana di surga. Selamatkan ulun daripada Fir'aun dan kejahatannya. Selamatkan ulun daripada orang-orang yang zalim. Nah, lalu Fir'aun tadi manimbai batu gana. Batu gana benar nah kayak apa genanya lah nang kira-kira gana pada manusia nih. Dihampasakan ke Siti Asiyah. Maulah kada hancur awak. Remake kayak deh. Nah, tapi sebelum batu itu menimpa, Siti Asiyah sudah wafat. Jadi rohnya keluar sudah, jadi kada merasa sakit. Planet Fir'aun kan puasa berhasil memati, tapi Asiyah kada merasa sakit. Lalu Siti Asiyah ini dijodohkan dengan Nabi besar Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nanti di surga. Ada pengantinan Rasulullah dengan Siti Asiyah. Nah, Fir'aun itu kan sarik benar Siti Asiyah, maka Siti Asiyah kada dapat laknat. Kenapa? Karena Fir'aun yang salah, Siti Asiyah yang bujur. Jadi bila laki sarik nang bini, menurut hukum agama, nang laki itu salah, nang bini bujur, maka nang bini kada katulah. Jadi soalnya takutan katulah nang laki ya. Takutan katulah nang kuitan ya. Amun bujur anak menurut hukum agama kada katulahan. Biar maracap doa lo kan yang kada baik diucapkan, kada mampan. Asalkan nang anak
bujur menurut hukum Allah Ta'ala, nang bini bujur menurut hukum Allah Ta'ala. Kayak apa tahu kadanya bujur itu? Beilmu orangnya. Amun mengaji aja kan tahu tuh, nah ini salah, ini bujur kan. Amun kada beilmu, ngarihai lagi. Nah, bila kada beilmu tuh biasanya salah berdua kan akhirnya kan. Karena sudah mengarah, sudah mengancang. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Itulah besarnya hak suami kepada istri. Kan Nabi pernah mengungkai mukjizat orang Arab Badui menantang Rasulullah. Lihat Pak, empat melihat Pak kayak Pak mukjizat sampian amun bujur-bujur Rasul buktiakan. Lalu Rasulullah SAW, "Ya jadi pohon tuh nah." "Ya Pak, padahal kan Nabi Muhammad menghiyau." "Ayo, ya Arab Badui, pohon." Nabi Muhammad menghiyau ikam. Ya, pohonnya bergerak, kerak, 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 pak, patah. Pohon ini bergerak patah, bergugurnya besar. Nah, memimpi Rasulullah. Nah, aja Nabi pohon, kuhiyau datang. Wah, Arab Badui, anehnya pohon, ada betis bang, besarnya kan. Padahal itu rabu nih, besar. Nah, kayak apa? Popin menggaris rata benar. Nah, itu harap benar kan, bekasnya jalannya itu rata. Nah, ujian Nabi suruh pulang pohon berbulik. Kalau kayak mana mahiyau aja bisa kan, berikan kan bisa lagi. Suruh pulang, pohon balik pulang. Nabi Muhammad nyuruh, ya Arab Badui, wahai pohon berbulik pulang ikan ke tempat asalmu, ke batangmu nih. Nabi Muhammad menyuruh, bergerak pulang. Nah, benaik ya, melompat kan, bersambung biasa. Tak pasang belum, bersambung biasa. Hidup punya ada mati. Ma Arab Badui nih, lalu baca 2 kalimat syahadat. Mari mukjizat di hadapan Nabi membaca 2 kalimat syahadat. Lalu wahai Nabi Muhammad, izinkan ulun sujud kampian. Nah, kayak menyembah ini nah. Nah, lalu kada kawajan Nabi kan sujudan aku. Ya kalau aku menyuruh umatku supaya umatku itu melakukan sujud kepada manusia, pasti aku suruh adalah bini sujud ke laki. Daripada besarnya hak suami kepada istri. Kenapa? Karena surga neraka bini tergantung laki. Bila laki masuk neraka, nah bini kan dicari orang. Maksudnya kan Nabi jangan manusia aja laki kan. Tapi kalau bini masuk neraka, laki dulu takuni orang. Kenapa? Ikan ada bujur kamu didik. Nah, besar kalau hak suami. Tanggung jawab laki itu mulai dunia sampai ke akhirat. Ada gagampangan jadi laki. Nah, itu. Jadi binian ini nyamannya bisa baca salah-salah tinggal melapor lagi. Aku alhamdulillah aja kayak ini. Lakiku dari mana? Bujur kata didik aku. Ya orang laki. Nah, jadi besar sekali hak suami itu kepada istri. Wajar aja. Ya kalau aku jadi menyuruh, tapi kada bang, kada boleh makhluk sujud lawan makhluk. Sehingga bini kada kawa, kada boleh sujud lawan suami. Tapi besar hak istri. Nah ini nih syairnya itu kan. Ja'at li da'watihi ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Nabi mah ya pohonnya datang bepagetnya bahasa saar di tanah. Tunduk dan patuh terhadap panggilan Nabi. Nah, itu kisahnya, itu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dari syair kan, nah syair Nabi itu diganti dari guru songko kan. Syair Nabi itu artinya mandana lahul qamar wa nazal salam alaih. Nabi Muhammad itu diparaki bulan dan bulan turun kepada Nabi Muhammad mengucap salam. Misalnya kisahnya itu kada bujur, hadisnya hadis maudhu. Nang bulan turun ke bumi belah dua, lalu disampok biasa pulang mau ucap salam Nabi, lalu menjadikan masyarakat Nabi. Itu kisahnya adalah hadis palsu, ada dikisahkan lagi, lalu diganti, saya itu diganti. Jadi kalau syair Nabi yang tadi dulu mandana lahul qamar diganti, makanya sekumpulan itu aja syair tadi diganti mandana lahu syajar wal ghazal salam alaih. Nabi Muhammad itu diparaki oleh pohon. Ya kisah tadi, pohon datang kepada Nabi. Wal ghazal dan kijang salam alaih, mengucap salam kepada Nabi. Tadi dibujurakan syair itu. Jadi kalau tak umpatin tadi dulu ya, mandana qamar tuh.
Padahal itu ceritanya hadis maudhu. Nah, hadis palsu. Kemudian yang kedua, fikih daripada hadis Nabi ini, malaikat itu mereka diberikan wewenang untuk mendoakan kepada orang-orang ahli maksiat. Nah, sedangkan doa mereka itu kabul. Nah, itu kan. Itu hadis Nabi ini pulang. Cuma doakan tadi kan mencabut doa-doa yang baik itu mendoakan juga, mendoakan kepada orang juga hukumnya kan. Nah, jadi rugi artinya kan bila orang kena laknat itu rugi berarti. Di antara sunnah Nabi lah bila kita menggawi berarti kan menurut Rasulullah berarti. Semalam kan sudah kita bahas orang yang menjalankan sunnah Nabi itu pacang mendapatkan cinta dari Allah. Nah, sunnah Nabi itu orang memiliki bini itu guring sa kalambu, guring saranjang. Sunnah Nabi itu dia orang beri apa bila berpisah kamar tu jar karena hantu nang mengawani lo kan. Nah, orang beri itu kan mengutani supaya jangan sampai terjadi kayak itu. Nah, pengaruhnya pisah ranjang leh. Amun di TV itu aja bila artis itu pisah ranjang, para ada pisahan deh. Begitu bercerai nih kan kabarnya nih. Lo kan tahu kenapa infotainment. Nah, bila ada kabarnya artis pisah ranjang, ada nih ya minggu mana, juga cerai itu pulang. Nah, itu kan jadi nang mulah nang bakalah itu tuh biar sehari kan tak saya kong sibuk di sini, kong sibuk situ, saya kong di sini lapah ini pas itu malam tak kumpul, nah rame pulang lo kan hilang lapah seharian tadi ada dikisahkan deh pukul depan berbahan deh gimana kok ya, jadi kisah saya kong kisah gini tuh nah rame pulang jadinya itu tuh nang jurang tuh nang mawaddah warahmah namanya kan nah ini apa saya kong sibuk sampai ke malam sibuk guringan lapah-lapahannya dia tak guringnya lagi nah ada tahu kong guring di luar guring di padu ada kesibukan noneh ibah kalapahan tampar tabungan noneh nah gini kayak tunggu di waktu nih begini terus jadi ada waktunya kan guringan tuh bakawan noneh lalu rame kan nah mau kayak kisah itu nah dia kan marah sokakan nah apa nih nang dikisahkan nih supaya cocok kan jadinya nah itu nah jadi bagusnya Islam tuh malah jadi lo kan jadi Allah Ta'ala tuh mengatakan Allah Ta'ala menjadikan ada mawaddah lawan rahmah di antara ikam dua bini itu kita berusaha ada mau kita pasrah aja kayak Pak Tuhan matur mau ada usaha kita memupuk bagian rumah tangga dengan kita berusaha ada nang kayak itu aja kan hati ngau aja deh mau ada usaha Allah Ta'ala nyuruh berusaha. Jadi ketika adanya laknat itu, artinya doakan yang mudahan kan orang-orang nang sesat, orang-orang nang kafir, nang mengganggu agama Islam, dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Nah, padu angin tuh boleh supaya mengutani orang Islam jangan sampai nang kayak itu. Nah. Jadi nang paling lalakian itu nah terpanggil hendak menikah itulah nah nang paling banyak lah jika disurvei kan nang paling banyak orang lalakian itu hendak kawin kenapa gara-gara tak ganggu melihat bibinian betul alah amun lakian tuh nah banyak berduit melihat bibinian bunga-bungas pasti pikir supaya jangan terganggu dengan pemandangan-pemandangan ini bahwa kawin none kenapa karena melihat bibinian itu kan bilanya malah bibinian supaya syahwat tuh kada mengganggu ya bini seorang tuh peredamnya bini itu peredam katanya jadi Nabi sama ay binian tuh kamu ikam jadi malah bibinian bungas benar lalu tak masuk ke hati dia tinggi binimu jadi Nabi nah sama ay jadi kayak itu ay binian tuh maka hilang jadi perasaanmu tuh nah gitu tuh mau kan hilang tuh luar biasa tuh apakah kalau cinta sudah melekat kayak pusing rasa coklat nah bisa kayak itu kira-kira lah iya aja guru kamrani nah di amuntai tak gimana selingkuh jadiin perselingkuhan banyak bener di amuntai jadiin ada profesinya tuh sing sambat pian orang nyebut malah orang ada selingkuh tuh orang nang nyaman-nyaman bang lah nang kancang-kancang anunya gajinya tuh gede-gede
Itu sih nakanya baca selingkuh jadi malam Selasa tadi, Selasa minggu tadi. Bagi sah guru Haji Kamrani. Banyak dia mutanya selingkuh jadi bukan nang itu nang naga-naga gejih dan itu harus selingkuh jadi. Nah, gara-gara apa? Melihat tuh berendam. Melihat lawan jenis itu berendam, lalu marikit. Pas itu deh. Nah, kalau cinta sudah hidup bau. Nah, kalau cinta sudah hidup paluh katiaknya rasa sirup. Nah, itu harap begitu. Ya guru sompol lah. Kalau cinta sudah hidup, ya guru banyu katiaknya rasa sirup. Bini seorang ada bungas lagi. Nah, pamun seharian maiti bini orang terus. Rumput tetangga lebih subur aja. Nah, ini kambing nih aja nih. Rumput tetangga lebih subur aja. Maaf lah, nata Tuhan kan ngerti lah. Nata Tuhan kan ngerti, maaf lah nih. Ibabnya sedikit nah. Takabuan anu-anu. Nah, gitu kan. Jadi nama ulah kita itu kada tanjung bulan bibinian nang luar tadi. Ada isi bini mana lawan jamai tihe. Muntah burung kita nggak sudah mata sudah dijaga kan ada juga nang tampias mana kada kawai itu di dunia bang. Ada isi mata melihat tai lo mana. Tapi jangan dijanaki, jangan idugan bibunah, jangan apalagi mat lazim musakal kalimi lo mana nantinya. Itu harus benar kan. Nah, insya Allah tuh hilang aja bila tagihan bulan bibinian luar tuh nah. Bukan bini seorang nih. Lalu dia tengi bini seorang hilang aja Nabi. Kakak itu aja binian tuh sama aja tungannya aja Nabi. Itu tuh ubat siapa atau bisa pohon nih katanya lah. Nah, itu. Nah, itu tuh survei membuktikan kebanyakan lakian tuh anak kawin gara-gara tak pandang panang binian. Lalu kita ganggu pikiran lah. Nah, supaya jangan kacau lagi bawa kawin. Sekalinya indah kawin bejauh nang bini. Nah, lalu wae laki benyanyi kan. Taburung laki bisa manyair. Nang bini sebelah manyair juga bisa juga. Kamar bisa belahan. Orang kan bering bombay di bersamaan di ranjang nih. Ini bejauh nang bini ke kamar sebelah. Lalu laki demo wae laki. Ya Allah ya Rabbi. Laki. Siapa durhaka lawan laki bila mati jadi babi. Nah, maning bakal bini di sebelah soalnya. Nah bini nyair juga bisa juga nyair juga. Lakinya vokales, bini vokales juga. Nah, lemah angsol lain bini. Ya Allah, ya Rasul. Bagaimana ulun hendak taat kalau ulun parahatan babisul. Padahal jadinya belah kamar sebelah babisul ini soalnya. Padahal ya kamar sebelah. Oh, jangan laki. Aku ini sangka jahat ya ini berarti nih kurang bebiso ya Pak. Nah, lalu laki menyahut pulang sayur basah. Ya Allah ya kakamun maaf dingai karena kakak kada tahu ujar. Oh nyahote sebenarnya pulang nyahote. Ini vokalis berdua Bang. Oh nyahote. Uji bininya pulang. Ya Allah ya Muhammad. Kadang apakah asal pian bagaimana? Nah, itu kisahnya. Lalu mian mana? Tadi kan bejauh karena anak. Umum barang ada anak lagi. Lalu bagus rohoy rahayu tungtung pandang. Nah, itu. Ini apa tadi? Sebuah seorang kamar. Oh bakal lahir, kalau kamar bakal lahir berdua. Nah, itu. Jadi itu loh. Jadi kalau saya laki itu apa maulah jadi kawin dengan gara-gara tagihan bulan binian, berarti bininya itu harus sanggup mengusir gangguan daripada perempuan-perempuan nang bukan mahramnya suami nih, nang bukan halal bagi suami. Nang ganes lagi nih pelakor. Wah. Bila makai aja pupur gini aja kalah teman pelakor aja. Oh iya. Bila makai gincung gini aja kalah teman pelakor aja. Apa? Perabot bini orang apa juga bahasanya nih? Perabot bini orang apa? Bahasa singkatannya apa? Perebut bini orang. Pebinur lah. Tadi kan perebut laki orang aja. Apa perebut bini orang? Apa lah ngarannya juga? Ya kalau nyanang anu kan PLB ngarannya lah. Nang kaju selingkuh itu PLB kan? Apa PLB? Pria atau perempuan liur baik. Nah, itu PLB lah. Di selingkuh ini pun PLB-nya, liur baik. Layau malam ini nah.
Nah, jadi kan dengan adanya istri, maka istri itu menjadi penolong bagi suami. Maka itu penting sekali kan meredam suami tadi, menyenangi hatinya, menenangkan pikirannya dengan bini mengawali laki. Nah, lalu guring bersamaan tadi. Nah, terakhir biar ulama lah antara laki dan bini nah kekuatan manahan syahwat. Ini sudah keluarga lah, suami dan istri. Antara laki dan bini ini kekuatan manahan syahwat. Ternyata lakian kalah. Mungkin lakian seminggu atau lebih hari tahan lakian. Awal binian 4 bulan tahan. Kan? Karena manahan syahwat nih kan. Lawan laki ini hendak benar 4 bulan kawan bini ini bertahan. Kalau lakian paling 15 hari. Makanya kan binian haid itu berapa? 15 hari. Itu masa apa? Masa tenggang. Nah, masa tenggangnya laki itu ada hubungan bini 15 hari. Dalam agama Islam doang ketika bini haid itu. Nah, kenapa bini untuk laki itu haram menggauli bini pada tanggal haid? Atau hubungan itu haram supaya laki itu terlatih. Bini ada di hijab tapi haram, tak ada di gawi. Supaya mun laki mau tulak berdagang seminggu tahan setengah bulan bini di hijab hawa ada apa-apa. Bagi sebulan, bagi seminggu. Nah, lalu laki tulak seminggu tahan berdagang lalu kada tergoda dengan wanita lain. Karena di rumah aja kan tahan. Ketika bini datang bulan tuh ada apa-apa. Nah, itu hikmahnya kenapa Allah Ta'ala mengharamkan ketika bini haid itu digauli suaminya supaya laki ini terlatih manahan syahwat. Tapi ternyata kekuatan laki dan binian takut binian manahan. Nah, sehingga binian harus mengerti yang sampai laki stres sampai guguling tambur loh nah gara-gara bini meninggalkan laki di malam hari. Nah, jadi pian pahalanya benar-benar nah lah ya pulang lah. Bila mandi sampai indah itu mandi. Allah Ta'ala tuh mau Tuhan, malaikat-malaikat nih ini hambaku nah iya mandi nih karena aku yang mandi nih maka aku ampuni dosanya. Pokoknya napa-napa nang rambutnya, bulu badannya karena banyu seapa semuanya itu mintakan ampun ini atau dosanya saya bilang nanti diampuni. Allah Ta'ala membanggakan suami atau istri nang mandi gara-gara imbah berhubungan tadi. Berpahalaan mandi itu pahala. Banyu itu sanangnya dipakai pada yang mandi itu. Gara-gara hasil dari suatu nang halal. Tapi kalau suatu nang haram menyumpah banyu tadi. Ya banyu jangan buka ada. Tak mandi itu masa salawasan orang melakukan hal nang haram tadi. Tapi karena banyu terpaksanya disuruh Allah Ta'ala kan ditundukkan terpaksa melayani memandii orang nang melakukan dosa besar dengan melakukan hal nang jelek tadi. Tapi kalau suami istri halal maka banyu itu senangnya dipakai untuk mandi wajib tadi. Inilah yang disampaikan. Nah, ulun baca dan ulun pahami daripada kitab ini, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala bagi kita semuanya ilmu selama dirinya dan kita diselamatkan di akhirat, mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, membawa kita ke dalam surga Allah Ta'ala penuh dengan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ma akhtana ma ta'ammatna ma asrarna ma lanna wa ma anta 'alamu minna anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir wa anta. Allah bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah bihaqqi man unzila 'alal Fatihah nas'aluka an taqrana kulla khair wa taj'alana min ahli al-khair wa an tu'amilana mu'amalataka lil khair innaka wali kulli khair wa dafi kulli bushin wa bair. Allahumma waffaqna lil khair wal khairu an alayhi wa fitna lil khair wa inna alayhi rahmatika ya arhamar rahimin. ويا كما أكرم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين ما شاء الله.